Hai Wak, terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama Starbox Channel. Sebelumnya, apa kabar ya Wak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Wak, dan selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya. Kali ini Starbox Channel akan membahas part 2 dari novel My Secret Baby. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mendukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya Wak. Langsung saja, part 2 My Secret Baby. Aku tahu kau kecewa kepadaku. Aku bersumpah, aku pun juga sangat kecewa pada diriku sendiri. Maafkan aku, Ibu. Aku sungguh meminta maaf atas kebodohanku. Abigail menangis setelah meminta maaf pada ibunya dengan tak henti-hentinya. Abi menjelaskan semua kepada ibu tentang semua yang terjadi antara dirinya dan Liam. Dan bagaimana dia mengetahui bahwa dirinya, Abi, telah hamil. Itulah sebabnya mengapa Abi mengundurkan diri, dan ketika Abi selesai berbicara, Abi menangis lagi. Abigail, lihat ibu. Perintah Sarah mengambil wajah putrinya ke tangannya, menggunakan ibu jarinya untuk menghapus air mata Abi. Ini tidak terduga. Untuk kita berdua, sejujurnya ibu tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan perasaan ibu, nak. Tapi apa gunanya jika ibu memarahi kamu? Sudah cukup kamu menyalahkan dirimu sendiri, Abi. Kita pernah melewati masa sulit sejak Tuhan memanggil ayahmu untuk pulang ke pangkuannya. Dan dalam situasi seperti ini, ibu tidak tahu harus bagaimana. Tetapi ibu akan menemukan jalan keluar untuk masalah ini. Ibu dan kamu, juga bayi yang ada di dalam perutmu adalah cucu ibu. Jadi, kita akan melewati masalah ini dengan bersama-sama. Dan itu tidak menjadi masalah buat ibu. Sarah berkata dengan mata yang sudah berembun. Oh ibu, terima kasih. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan jika tanpamu. Terima kasih karena tidak menghakimiku. Abigail berkata sambil menyeka air matanya dengan punggung telapak tangannya. Semakin Abi menyekanya, semakin deras air mata yang keluar dan mengalir ke pipinya. Sarah meremas bahu putrinya dengan pelan, berharap bisa untuk mengurangi isak tangis. Sarah menarik putrinya ke dalam pelukannya. Setelah beberapa menit menangis sepuasnya di pelukan ibunya, Sarah membisikkan kata-kata yang menenangkan di telinganya. Abigail akhirnya tenang dan berhenti menangis. Sekarang pergilah mandi. Ibu akan memasak sesuatu untuk kita makan nanti. Cucuku pasti sudah lapar. Sarah mencairkan suasana, berharap untuk meredakan ketegangan Abigail. Bibir Abi melengkung menjadi sebuah senyuman sedih, membuat ibunya Sarah tersenyum. Sarah mencium kening putrinya
sebelum ke dapur untuk memasak makan malam. Abigail akan melepaskan pakaiannya ketika dia ingat bahwa dirinya akan memerlukan baju ganti. Abi pergi mencari baju ke kamar tidurnya. Melangkah keluar dari kamar mandi, kemudian Abi melihat ke cermin yang ada di dinding di atas wastafel. Dia mencari perubahan apapun yang ada dalam tubuhnya, tetapi hampir tidak ada. Perutnya masih sangat rata, matanya merah, dan wajahnya masih sangat bengkak karena menangis. Dia memeriksa payudaranya, tetapi mereka hampir sama kecuali nipel yang terasa sakit. Untung sejak pertama kalinya dokter mengabarkan bahwa dia hamil, Abigail meletakkan tangannya ke atas perutnya untuk mengakui manusia kecil yang sedang tumbuh di dalamnya. "Halo sayang," Abi berbisik saat air mata mengalir di pipinya. "Sayangku, kita akan baik-baik saja. Mommy janji, seperti nenek katakan, kita akan saling memiliki dan menjaga. Dan itulah yang paling terpenting, aku sangat mencintaimu." Setelah makan malam, Sarah dan Abigail berbincang membicarakan kehamilan Abi dan berencana besok akan mengunjungi dokter kandungan di rumah sakit. Sarah sangat bersemangat, tidak sabar untuk segera melihat kondisi calon cucunya. 5 tahun kemudian, banyak hal yang terjadi selama periode 5 tahun ini. Sarah, ibu Abigail, menjalani operasinya dan berhasil sembuh dari sakit kankernya. Beberapa minggu setelah Sarah pulih, Abi mendaftar dan diterima di universitas negeri tempat dia akan melanjutkan pendidikannya di jurusan administrasi bisnis. Abi sangat percaya dengan gelar itu. Dia akan bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dengan begitu, Abi bisa menafkahi anak kembarnya. Sebelumnya, Abi hampir menjadi gila ketika dokter menyampaikan kabar kepadanya bahwa dia akan mendapatkan sepasang bayi kembar. Abi sangat marah dan syok, membayangkan tentang bagaimana dia akan mengatasi 2 bayi sekaligus. Tetapi dengan bantuan ibunya, Abi bisa mengatasinya. Sarah membantu Abi ketika mengalami mual di pagi hari, mengikuti suasana hati dengan keinginan Abigail.